102,6 FM Saturasi Suara, satu kata pun mana pasti selalu di hati. Muda bersikap dewasa, dewasa berjiwa muda. Saat di sore hari ini kita sudah kehadiran ya. Kemarin juga sudah kita iklankan di media sosial kita bahwa di hari ini kita akan kedatangan salah seorang gadis muda ya, dengan tema muda berbahaya. Ya, ada siapa di sore hari ini, langsung kita sapa. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa ini? Dengan Aisyah. Aisyah Rami, boleh diceritakan dari mana, sekolahnya apa, kemudian kerjanya sekarang apa? Kalau dari Universitas Bung Hatta. Terus? Kerjanya masih sebagai wirausaha. Wirausaha ya. Oke, saat itu sebenarnya mau kita sorot ya. Menjadi seorang wirausaha di usia yang masih muda ya. Ya, dengan di sini dari data yang kita peroleh katanya lulusan dari Universitas Bung Hatta dengan IPK 3,44. Tentunya bukan IPK yang kecil untuk mahasiswa ya. Bahkan banyak sekali orang yang hampir susah sekali untuk memperoleh angka 3. Nah, untuk Aisyah sendiri nih, kenapa memilih berwirausaha? Padahal di usia saat ini ya, biasanya kalau udah lulus SMA, apalagi di Kabupaten Natal ya, orang-orang tua itu cenderung merasa kalau anaknya sudah pakaian dinas meskipun cuma honor dengan gaji yang sedikit, merasa bahwa itu sebuah kesuksesan. Nah, kenapa justru memilih berwirausaha atau tidak pernah mencoba untuk ikut jadi honorer mungkin? Alasan pertamanya menurut saya kalau wirausaha itu setiap orang tidak bisa mengukuri penghasilan kita. Ya. Tapi kalau misalnya pakai baju dinas, apalagi yang honor, otomatis saya pribadi tidak tertarik gitu. Tidak tertarik, kenapa tidak tertarik? Mungkin karena emang udah wirausahanya udah mendarah daging. Udah mendarah daging ya. Nah, ini kan kalau misalnya kan kalau udah lulus kuliah lah misalnya kan, udah lulus kuliah kemudian cuma petentang-petenteng di kampung, biasanya itu akan menjadi gosip tetangga. Pernah gak sih digosipin, wah si ini udah kuliah jauh-jauh, masa cuma ini aja kerjaannya, seperti itu? Pernah. Pernah ya, itu gimana menanggapinya? Karena yang namanya berusaha kan pasti akan ada rintangan-rintangan. Menanggapinya ya udah terserah orang itu aja gitu. Kalau misalnya kan balik lagi ke kita gitu. Kalau misalnya kita senang sama apa yang kita lakuin, kenapa nggak dilanjutin gitu? Nah, kalau dari orang tua sendiri, ini mendukung atau bagaimana? 100% mendukung. 100% mendukung. Yang tidak pernah disinggung misalnya, kenapa kamu nggak coba kerja di sini, melamar honor dan sebagainya? Nggak pernah sama sekali. Tapi rata-rata orang yang ngomong kayak gitu pasti senior gitu, ya, senior SMA. Udah capek-capek kuliah, ngapain cuma jualan aja. Itu dia. Nah, bisa nggak sih diceritakan sedikit jatuh bangunnya brand yang dibangun ya sampai di saat ini udah mulai terkenal di Mantan Natal? Awalnya kenapa tertarik dengan bisnis, sejak kapan berbisnis, kemudian sekarang udah kira-kira seperti apa sih bisnisnya? Awalnya cuman mengisi waktu luang aja pas bulan puasa kan. Pas libur kuliah, cari usaha soalnya sebelumnya kan udah pernah jualan es lubuk bubble di tengah jalan kan. Tapi nggak ada perkembangan gitu, pendapatannya cuma segini tiap hari, besoknya nurun lagi, nggak netap gitu. Terus pas balik lagi ke Padang, mikir usahanya, mikirin aja lah ini kan. Tapi awalnya untuk brand sendiri bukan itu brandnya. Bukan itu brandnya ya, jadi brandnya apa? Pertamanya bikin mie goyang lidah kan. Mie goyang lidah ya. Nah, kenapa nih bisa jadi pindah ke mie pedas nyor-nyor? Karena balik lagi ke pribadi saya kan. Dulu pas masih SMA nggak pernah sama sekali diam di rumah. Nggak pernah diam di rumah ya? Berarti mau nyor terus ya? Ya. Jadi mau nyor itu jadi mie pedas nyor-nyor ya? Wah, luar biasa sekali nih. Itu yang buat brandnya siapa sih? Diciptakan sendiri atau butuh waktu lama nggak sih untuk memikirkannya? Enggak ya? Jadi begitu aja terkeluar udah jadi. Nah, kalau untuk teman-teman yang sepantaran dengan Aisyah nih, yang kuliah misalnya, yang udah selesai kuliah lah seangkatan dengan Rahmi, itu pernah nggak sih ngomong yang merasa mungkin tidak enak atau mungkin diukuri, dia cuma jualan ini, kerjanya cuma itu?
Alhamdulillah kalau teman-teman nggak ada. Nggak ada ya, jadi semuanya mendukung ya. Nah untuk saat ini udah seluas apa nih pemasaran dari mie pedas nyor-nyor ini? Kalau pemasarannya masih sekitar Penyambungan. Cuman kadang anak-anak kuliah yang di Sidimpuan orang beli terus bawa ke Sidimpuan. Bawa ke Sidimpuan juga ya. Wah, dari usaha-usaha dari yang pernah yang dicoba ya, pastinya yang namanya berusaha pasti jatuh bangun ya. Nah, siapa nih biasanya yang menjadi penguat atau pendorong untuk terus berdiri sendiri? Yang terutama orang tua. Tapi di balik orang tua ada saudara perempuan saya, masih kuliah juga. Ikut ya. Nah, kalau untuk ini ya, yang namanya usaha ini pasti pendapatannya dia statis ya. Artinya apa sih namanya? Ya tidak tetap ya. Nah, apa sih yang sudah didapatkan dari ini? Apakah misalnya waktu kuliah dulu atau bagaimana? Alhamdulillah untuk biaya kuliah juga bisa udah ya. Bantu. Apalagi pas wisuda kan banyak pengeluaran. Alhamdulillah udah bisa. Nah, sejak kapan nih sebenarnya benar-benar terjun ke dunia bisnis ini? Karena dari pantauan ya sudah cukup lama sekali ya, yang ada yang jualan jilbab, jualan sepatu, jualan baju dan sebagainya. Itu sejak kapan sih? Awalnya SMP dulu. SMP ya? Wah, dari SMP. Tapi pas SMP masih jual-jual photocard yang boyband gitu. Pas terus siap itu lanjut lagi ke SMA. Tapi vakum 2 tahun. Aktifnya 2014. 2014 ya. 2014 itu pertamanya jualan apa? Masih jualan baju. Jualan baju ya. Tas-tas yang tote bag. Nah ini nih kan dulunya katanya brandnya mie goyang lidah ya, kemudian bergeser ke mie pedas nyor-nyor. Nah pada awalnya terlihat ada banyak sekali masyarakat yang cukup antusias dengan bisnis ini ya. Pernah nggak sih ini diambil alih orang lain atau mungkin dimodifikasi orang lain? Kalau dimodifikasi mungkin udah banyak. Udah banyak ya. Itu gimana sih rasanya? Ada nggak sempat terjadi pertentangan dengan pemilik yang lain atau punya brand yang lain? Alhamdulillah enggak. Nggak pernah ya. Oke, sahabat, itu dia tadi ya sedikit bincang-bincang kita dengan Aisyah Rahmi yang sudah berdikari ini. Dan selepas jeda berikut kita akan kembali bersama untuk berbicara lebih lanjut. Tetap bersama kami di Stop FM di acara Nongkrong Yuk, Muda Bersikap Dewasa, Dewasa Berjiwa Muda. 102,6 FM saat serasi suara satu kata pun mana pasti selalu di hati. Saat masih di acara Nongkrong Yuk, Muda Bersikap Dewasa, Dewasa Berjiwa Muda. Nah, saat ya kita masih ada di sini bersama Aisyah Rahmi nih yang sudah berwirausaha sejak usia muda. Nah, ini agak sudah menjadi kebiasaan sih. Kalau misalnya udah sarjana itu harus jadi pegawai. Nah, pernah nggak sih terlintas untuk jadi pegawai negeri barangkali? Dengan ijazah yang sudah dicapai bertahun-tahun itu. Kalau untuk pegawai negeri pengen tapi ya? Kalau misalnya untuk honor sama sekali enggak ya. Terpikir. Nah, ini nih waktu baru-baru berdirinya usahamu ini ya. Itu gimana sih memasarkannya sampai sekarang bisa dikenal banyak orang? Melalui media sosial. Melalui media sosial ya. Awal-awalnya memang karena udah lama juga ya. Nah, dari sekian banyak nih perjalanan bisnis ataupun usaha yang sudah ditempuh, apa sih yang paling menyakitkan yang pernah terjadi dalam merintis usaha ini? Yang paling menyakitkan bukan menyakitkan, tapi pas kita udah mulai, orang lain baru meniru apa yang kita lakukan. Gitu ya, kita baru buka usaha orang udah pas kemudian mereka melihat hasilnya langsung dicontoh begitu aja ya. Apalagi rata-rata yang meniru tetangga gitu. Tetangga ya, wah. Gak jauh dari tempat tinggal gitu, dari rumah. Nah,
Kalau itu untuk yang mungkin membuat down ya barangkali ya, atau mungkin rintangan yang berat. Nah, untuk yang paling membanggakan atau yang menyenangkan dari usaha ini apa sih? Misalnya bisa membantu adik yang kuliah, nggak perlu lagi minta duit sama orang tua gitu. Misalnya dikasih laporan kan nggak ada lagi duitku katanya, tuh ditransfer. Wah, udah bisa membantu adik-adik yang kuliah ya. Nah, apa nih impiannya untuk bisa untuk kedepannya? Impiannya pasti buka mie pedas nyor-nyornya nggak cuman di rumah aja gitu, Ya? tapi emang tempat yang khusus buat nongkrong. Nah, udah sampai di mana nih tahap ke sana? Udah ada nggak persiapan ke sana? Belum ada. Belum ada ya? Kapan nih rencana yang disiapkan? Mungkin 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya? Insyaallah. Oke, ini sebagai penutup juga ya, karena waktunya juga sudah agak mendesak. Apa nih harapannya buat anak muda yang ada di sana, di luar sana ya, yang takut berwirausaha? Karena kita tahu sendiri seperti apa pola pikir orang-orang tua kita ya, yang selalu mendorong anaknya untuk jadi pegawai di instansi atau bagaimanapun, atau setidaknya punya seragam lah, sehingga lebih dipandang. Sehingga itu membuat anak-anak muda takut berwirausaha dan juga memandang wirausaha itu sebagai hal yang tabu atau tidak menarik. Menurut saya, kalau misalnya kita pengen berwirausaha, hilangkan sifat gengsi. Ya artinya ngapain kita gengsi gitu? Kesuksesan itu kan ada di tangan kita. Kalau misalnya kita nggak mau digaji sama orang lain, bangkit dan terus berusaha biar kita bisa gaji orang lain, bukan kita yang digaji sama orang lain. Nah, udah pernah mengaji orang lain? Kalau menggaji sih belum, tapi membantu. Membantu ya. Oke, kalau untuk harapannya pribadi apa nih? Semoga anak muda, apalagi yang seusia saya, tidak mengejar yang namanya honorer. Kenapa? Untuk apa kalau misalnya kita udah kuliah, ujung-ujungnya honorer, padahal kita bisa mengembangkan apa yang kita pelajari pas kuliah ke ilmu lapangannya gitu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih buat Aisyah yang sudah berbagi kisahnya di sini ya. Sayang sekali karena memang ada keterlambatan tadi salah satu yang ini harus dijadi perhatian juga nih buat beliau ini ya. Biar kedepannya lebih teratur waktunya, karena manajemen waktu itu penting sekali. Oke, terima kasih Aisyah sudah bergabung dengan kami di sini di acara Nongkrong Yuk. Mudah-mudahan di kesempatan kita bisa kembali bersama. Terima kasih untuk Bang Roy yang telah mengundang saya ke acara nongkrong. Selamat sore. Oke, sahabat, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan acara kita di Nongkrong Yuk untuk edisi hari ini.